Warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 di Lemdiklat Pusdikmin Polri Angkatan 36 kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Santi Siti Nurlela, Ibu Sari Dwi Martiani, Ibu Sena Mawadatul Fitri, Ibu Saira Lulu Aprilia, dan saya sendiri Sarah Nur Rahman. Hari ini kami akan melakukan interview kepada masyarakat mengenai wawasan mereka terhadap wawasan kebangsaan, bela negara, dan aksi mereka dalam melakukan bela negara. Kita mengetahui pandangan mereka mengenai isu-isu yang terjadi pada saat ini dan bagaimana kontribusi mereka pada isu-isu tersebut. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Santi Siti Nurlela dari peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah boleh Bapak? Boleh, silakan. Iya Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Iya. Dengan siapa Pak? Dengan nama saya Utang Suwanda sebagai Ketua RW 02 Desa Lakasari, Kecamatan Taraju. Oh iya, Bapak sebagai Ketua RW di sini ya Pak. Selamat sore Pak, bisa perkenalan dulu namanya Bapak siapa dan bekerja di mana Pak? Nama saya Edo. Kebetulan saya bekerja sebagai PNS juga di salah satu dinas yang berkecimpung dalam pelayanan masyarakat. Selamat malam Adik, perkenalkan nama saya Sena. Di sini saya akan mewawancarai mengenai bela negara. Sebelumnya, dengan Adik siapa? Selamat malam juga Kak, perkenalkan nama saya Natasha Putri sebagai mahasiswa di SMA 6 Negeri Tasikmalaya. Oke. Menurut Bapak adalah pengetahuan kita tentang bangsa dan negara, seperti kita harus mengetahui sejarah, misalkan sejarah kemerdekaan, lambang negara, dasar negara, dan kita harus mengingat semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya Bapak. Wawasan kebangsaan ya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wawasan itu sebagai cara pandang kita terhadap suatu negara dan bisa jadi landasan untuk berperilaku. Negara itu kalau menurut Bapak, sikap kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara itu sendiri, misalkan di negara kita itu harus menjunjung norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila. Bela negara adalah suatu tekad, sikap dan perilaku warga negara ya yang dijiwai dengan kecintaan terhadap NKRI. Menurut saya, bela negara adalah bentuk kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia dan perlu landasan Pancasila dan undang-undang. Misalkan bela negara yang ada di kampung Bapak di sendiri sebagai ketua RW, yaitu menjalankan program-program pemerintah yang sudah disusulkan. Misalkan kita mengadakan poskamling yang disusulkan kepada seluruh masyarakat warga itu sendiri, yaitu jaga malam, yaitu poskamling atau yang disebutkan dengan Kamtibnas, keamanan dan ketertiban. Itu dijalankan berguliran setiap malam, itu juga untuk melindungi warga yang ada di kampung itu sendiri. Bela negara bukan berarti atau tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa juga diwujudkan dengan cara lain ya, seperti saya ya, selaku PNS. Bela negara saya adalah melayani masyarakat, mengayuh masyarakat sesuai dengan tupoksinya dan sesuai dengan tujuan daripada yang diharapkan. Strategi saya yaitu mengikuti upacara dan menghafal Pancasila. Jadi isu-isu banyak kita mendengar, tapi yang lagi viral sekarang itu masalah
pandemi atau COVID-19. Ya itu saat ini barangkali dengan adanya PPKM saat ini yang merasakan, sehingga memang masyarakat ada yang menerima, ada juga yang kontra. Sehingga inilah, jadi diharapkan pemerintah harus bisa meluruskan lah. Biasanya kan karena masyarakat kecil dalam tanda kutip, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan adanya kegiatan PPKM ini kan terus terang sama dengan menghentikan kegiatan usaha, misalnya dibatasi, sedangkan kewajibannya kan harus dipenuhi untuk menghidupi keluarganya. Sehingga ya hal tersebut tentunya kalau pemerintah tidak bijak, ini nanti akan menjadikan ancaman ya begitu, ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, begitu pun bernegara gitu. Itu barangkali berita hoax yang menyebar di masyarakat. Mengatasi isu-isu tersebut, kita itu harus misalkan kita sebagai negara itu harus patuh dan taat kepada aturan pemerintah. Misalkan kita itu menjaga protokol kesehatan, misalkan kita itu harus memakai masker, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Itulah yang harus kita diterapkan sebagai warga negara, yaitu sebagai warga masyarakat di sini. Ya sebenarnya sikap ya saya bangun pemerintah ya, atau saya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, karena walaupun dengan suasana yang dibatasi waktu, tapi kita harus tetap melaksanakan. Ya tentunya upaya saya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selalu mematuhi aturan protokol kesehatan. Ya. Itu kan sudah aturan dari pemerintah, kita harus laksanakan, sudah protapnya, sehingga ya tidak semena-mena dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun rasa aman, ya tetap aja. Jadi protokol kesehatan harus digunakan gitu, agar masyarakat juga akan bisa ya mencontohi kepada masyarakat gitu. Memberikan contoh. Ya memberikan contoh yang baik. Menurut saya yang harus dilakukan teliti dalam penggunaan sosial yang baik dan bijak. Lakukan misalkan ada RT siaga, RW siaga itu untuk menunjang supaya cepatnya COVID-19 atau pandemi ini cepat selesai gitu, supaya cepat berakhir gitu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT bahwa bencana atau COVID ini segera sirna gitu. Amin. Iya, mungkin sekian Bapak wawancara dari saya. Mudah-mudahan Indonesia cepat berlalu ya Pak pandeminya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi saya sebagai siswi mengikuti pelajaran dengan baik, menerapkan prokes, dan mengikuti vaksinasi. Dalam suasana pandemi ini kebetulan saya bekerja di dalam pelayanan masyarakat. Jadi karena pelayanannya pekerjaannya harus dilaksanakan karena tugas negara, tapi suasana yang demikian juga harus kita pahami, sehingga saya sendiri berprakarsa dengan rekan-rekan bekerja untuk membuat suatu inovasi agar kegiatan bisa dilaksanakan, pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan, juga aturan pemerintah juga dilakukan, diindahkan gitu. Nah, satu contohnya saya melaksanakan kegiatan pelayanan dengan pelaksanaan daring atau dengan online ya, melalui media yang dimiliki oleh masyarakat seperti smartphone ya, melalui WA gitu, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat kita bisa layani. Itu. Ya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Jawabannya sangat bagus, sangat baik. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami. Didapatkan bahwa dari 3 orang narasumber berbeda generasi, mereka semua sudah mengetahui apa itu arti dari wawasan kebangsaan, kemudian apa itu bela negara, dan mereka juga bisa memberikan contoh salah satu perilaku dari bela negara.
dan semuanya sudah mengetahui juga bahwa salah satu sikap bela negara bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.